Selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik yang memberikan hari yang baru untuk kami. Dan sebentar kami akan disapa oleh firman Tuhan. Tuhan kiranya menguatkan kami untuk mendengarkannya, memahaminya, dan melakukannya. Karena kami tahu firman Tuhan berkuasa untuk menolong hidup kami, menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah Engkau, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 3, demikianlah bunyinya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikianlah bunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita yang tidak kenal atau tidak tahu cerita tentang Daniel? Kita tahu bahwa Daniel adalah salah seorang pemuda yang sangat baik hati. Dia dari keturunan bangsawan dan punya kepintaran yang luar biasa yang diangkut dari Israel ke pembuangan Babel. Bersama-sama dengan umat Tuhan yang dibuang ke tanah Babel karena kejahatan atau karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh bangsa itu. Saudara, Daniel tinggal di satu istana, yaitu istana Babel. Di sana dia hidup sebagai seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Alkitab kita berkata bahwa Daniel tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan haram. Tidak menajiskan dirinya dengan minuman-minuman keras. Dan dia berlaku hidup takut akan Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Daniel dikaruniakan Tuhan berlipat kali ganda pengetahuan. Sehingga orang-orang sangat mengaguminya dan orang-orang sangat menghormatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop kita hari ini berbicara tentang Daniel juga. Dia tidak saja cerdas secara intelektual, tetapi juga dia mempunyai kecerdasan secara rohani. Apa itu saudara? Daniel seorang pendoa. Dia orang yang terpanggil untuk berdoa. Pasal 9 ini menceritakan tentang isi-isi doa Daniel. Daniel berdoa memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa bangsa itu. Karena saudara Daniel melihat betapa bangsa Israel yang sedang berada di kerajaan Babel sekarang hidup dalam duka cita yang amat dalam. Mereka berduka cita karena umat itu saudara kehilangan harga dirinya. Karena umat itu kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Allah. Mereka tidak memiliki kebebasan hidup karena mereka harus menumpang di negara lain. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan Daniel bersama teman-temannya, saudara, pernah dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Daniel pernah dimasukkan ke dalam lubang singa karena mereka tidak mau beribadah kepada dewa-dewa kaisar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, duka cita ini dilihat oleh Daniel. Karena itu saudara, Daniel terpanggil untuk berdoa. Dia merasa bahwasanya kecakapannya, kepintarannya tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Dan dia tidak menjadi seorang yang egois merasa puas dengan kepintaran yang ada padanya. Karena itu Daniel datang ke hadirat Tuhan. Dalam situasi seperti itulah Daniel terpanggil untuk berdoa syafaat. Dia berdoa supaya Tuhan memulihkan hati bangsa itu. Supaya Tuhan memulihkan relasi manusia dengan Tuhan. Daniel dengan sungguh-sungguh berdoa. Dia bukan berdoa biasa-biasa. Bukan satu doa yang hanya sekedar seperti kita misalnya berdoa makanan. Ketika makanan ada di depan kita, saudara, kita berdoa mohon Tuhan berkatilah makanan kami, amin. Hanya begitu saja. Tidak begitu doanya saudara. Daniel secara khusus memberikan waktunya, memberikan hatinya.
Dia sungguh-sungguh saudara berdoa. Dia menghususkan hidupnya untuk berbicara kepada Tuhan. Saudara, kita sudah baca tadi di ayat yang ketiga, bagaimana saudara Daniel dengan kerinduan untuk dipulihkan bangsa itu dari penjajahan, dan dia mengalami satu pengetahuan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memulihkan. Itulah yang memberanikan dirinya menghadap Tuhan, agar Tuhan yang memulihkan bangsa itu. Saudara, Daniel dikatakan di ayat 3 mengarahkan mukanya kepada Tuhan di dalam doa. Saudara, kata Daniel mengarahkan mukanya, ini saudara merupakan satu kesungguhan agar Tuhan memperhatikannya. Dan kita sudah baca tadi, bukan lisannya saja yang sungguh-sungguh berdoa, tetapi bahasa tubuhnya juga berbicara kesungguh-sungguhannya berdoa. Kenapa saudara? Dia melepaskan pakaian atribut dirinya sebagai pegawai istana raja. Dia ganti dengan pakaian berkabung, pakaian yang tidak punya harga, pakaian yang saudara diabaikan oleh orang banyak, tetapi dia kenakan di dalam tubuhnya. Dan dia duduk di atas debu, seperti tradisi orang Israel. Ketika mereka berdoa dan berpuasa, mereka duduk di atas debu. Ini menunjukkan perkabungan yang luar biasa di hadapan Tuhan, sekaligus permohonan pengampunan dosa atas bangsa itu, supaya Tuhan memulihkan, supaya Tuhan mengampuni, dan Tuhan memperbaiki relasi hubungan manusia dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah perbuatan baik yang berkenan di hadirat Tuhan. Demikian kalau hari ini firman Tuhan menyapa kita, ketika kita menghadapi bencana yang ada di mana-mana, kita menghadapi banyak pergumulan-pergumulan hidup kita, menghadapi masalah-masalah yang sulit untuk kita pecahkan, kita menghadapi segala macam penyakit yang menerpa kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menyapa kita. Saudara, kita terpanggil untuk cerdas secara rohani. Mari kita terpanggil untuk berdoa seperti Daniel, menyampaikan seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan. Terutama yang kita minta adalah pemulihan hati kita, pemulihan diri kita, pemulihan rohani kita, supaya diampuni segala dosa-dosa kita. Baik dosa masa lalu kita, saudara, dosa nenek moyang kita, dosa orang tua kita, dosa kita, dan dosa anak-anak kita, kita sampaikan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang ampuni, Tuhan yang pulihkan. Ketika Tuhan sudah mengampuni, ketika Tuhan sudah pulihkan relasi kita dengan Dia, maka kita menjumpai ada jalan keluar. Tuhan membukakan pintu-pintu jalan keluar untuk kita, sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat rohani yang diberikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada ruginya menjadi pendoa. Karena itu berkali-kali dalam renungan harian, kalau minggu yang lalu Abraham terpanggil untuk mendoakan Sodom dan Gomora supaya dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini Daniel terpanggil untuk berdoa kepada Tuhan supaya dipulihkan juga bangsa itu. Supaya demikian kita orang yang percaya, yang hari ini mendengarkan renungan harian, kita dipanggil juga untuk mendoakan bangsa dan negara kita, supaya Tuhan memulihkannya, memulihkan gereja kita secara khusus HKBP, memulihkan keluarga kita, supaya Tuhan membebaskan kita, dan kita menemukan banyak jalan keluar, dan kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Percayalah, ketika Tuhan sudah memulihkan relasi kita dengan Dia, maka kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu saudara, marilah kita berdoa. Masuklah ke dalam pintu kamar kita, dan kita menyampaikan seluruh keluh kesah kita kepadanya. Mohon pengampunan dosa, mohon pengasihan Tuhan, supaya Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan dalam kasih-Nya yang besar dapat memberkati kita dan mengeluarkan kita dari berbagai kesulitan kita. Amin.
Selamat berdoa. Ya Allah di surga, pulihkanlah bangsa dan negara kami. Tolonglah kami menjadi pendoa-pendoa yang tulus, seperti Daniel yang masuk ke dalam kesendiriannya. Dia berdoa dalam kerendahan hatinya, mohon pengampunan dosa untuk bangsa dan negara. Demikian kami ya Tuhan hari ini berdoa, hanya kasihanilah kami, kasihilah keluarga kami masing-masing. Karena kami orang yang penuh dengan dosa. Kami tidak orang yang bersih, tetapi kami orang yang penuh dengan kelemahan-kelemahan. Karena itu kasihanilah kami, pulihkanlah keadaan kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang penuh dengan kasih dan rahmat. Ketika kami datang dalam kerendahan hati, Engkau tidak pergi begitu saja, tetapi Engkau menyambut kami, dan Engkau juga turut dalam duka cita kami. Dan kami percaya Allah yang Maha Pengasih juga akan membantu kami keluar dari setiap pergumulan kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat